Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiratnya pada malam hari ini. Insyaallah kita akan kembali sama-sama mengaji dan mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an yang sudah sampai pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-32 sampai 44 kemarin ya. Silakan dibuka bagi yang sudah pegang mushaf di halaman 297 dan 298 surat Al-Kahfi ayat yang terakhir kita mengkaji ayat 32 sampai ayat ke-44. Dan kajian kita kemarin belum selesai ya di ayat-ayat ini. Insya Allah malam hari ini kita akan bacakan satu ayat, yaitu ayat 45. Tapi nanti akan kita coba kaji kembali ke ayat 32 sampai 44 juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samaa kama'in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashima فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Syai'im muqtadira ya, dua ketukan ya, karena dia gunah syai'im tek muqtadira ya, ala kulli syai'im muqtadira. Ya, masyurul muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali dulu ke ayat 32 sampai ayat 44. Kemarin sudah kita kaji bersama-sama mengenai makna ayat-ayat ini secara umum ya. Dan juga sudah ada beberapa bapak-bapak yang menyampaikan pandangannya terhadap konten atau isi daripada ayat-ayat ini. Kita akan kembali lihat ya, barangkali ada bapak-bapak yang punya inspirasi baru ya dalam pemahamannya terhadap ayat-ayat ini. Silahkan bisa disampaikan. Mic-nya sudah siap pada di sebelah sana dan sebelah sana ya. Ada yang mau mulai? Ada yang mau mulai?
Ya, kalau enggak kita mulai dari ayat 32 ya. Ayat ini menyebutkan masal perumpamaan dua orang laki-laki yang namanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang manhaj Al-Qur'an itu secara umum berfokus kepada hal-hal yang tahtahu amal, sesuatu yang mempengaruhi amal perbuatan seseorang. Nama itu ada atau tidak itu nggak mempengaruhi nilai, tidak mempengaruhi amal, tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Makanya disebutkan atau tidak itu tidak terlalu penting. Makanya dalam ayat ini dan juga dalam ayat-ayat lain itu banyak sekali tokoh-tokoh yang tidak disebutkan namanya. Ada aktor-aktor yang tidak disebutkan siapa profilnya, karena tidak penting. Itu tidak mempengaruhi iman seseorang, tidak mempengaruhi amal baik buruk seseorang. Jadi termasuk Ashabul Kahfi, namanya siapa, hidup di zaman apa atau di zaman kapan, itu tidak disebutkan karena memang tidak penting diketahui. Laisa tahtahu amal, tidak berakibat terhadap iman amal seseorang. Ini manhaj Al-Quran seperti itu. Jadi sekali lagi, hal-hal yang tidak banyak berpengaruh terhadap iman dan amal seorang itu tidak harus mengambil energi kita. Maka Rasulullah pernah ditanya kapan hari kiamat itu, Rasulullah balik bertanya, apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya? Terserah Allah itu kapan mau jatuh hari kiamat itu, kapan terserah. Yang penting bagi kita adalah mempersiapkan bagaimana kita menghadapinya. Itu yang lebih penting ya, itu. Ini ya. Jadi ayat yang ke-32 ya. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang dua manusia ya. Yang satu disebutkan ya, ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin. Ada satu orang di antara mereka yang diberi kekayaan yang luar biasa. Ini kemudian dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Dia punya dua kebun ya. Bukan hanya satu, kebunnya ganda. Ini menunjukkan betapa kekayaannya itu banyak. Kemudian selain kebunnya itu ganda, ada dua ya. Pohon-pohonannya itu juga subur. Di sini disebutkan contoh tanamannya adalah anggur min a'nab. Kemudian juga dikelilingi binakhlin dengan kurma. Kemudian waja'alna bainahuma zar'a. Di antara dua kebun itu, ini juga kalau ditaruh kapan saya mau makan? Digampang nantilah ya. Ya, jadi itu ya. Wa hafafna bainakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Di antara dua kebun itu juga ada ladang, jadi tidak ada yang nganggur tanahnya. Ya, jadi dua bidang tanah, dua kebun, udah pohon-pohonannya lebat, subur ya, dan tidak ada yang nganggur. Ya. Bahkan di antara dua kebun itu ada zat, ada ladang juga yang juga produktif. Ini menunjukkan betapa nikmat Allah kepada orang ini sangat luar biasa sekali. Yang lebih-lebih lagi, dua kebun itu selalu mendatangkan atau menghasilkan buahnya selama atau secara terus-menerus, walam tadlim minhu syai'a, dan tidak. Jadi bahasa Al-Qur'an itu kalau kita baca terjemahnya di sini, walam tadlim minhu syai'a, dan tidak berkurang sedikit pun. Kebun itu tidak zalim kepada dia. Jadi kata walam tadlim, ya, tidak menzalimi, itu maksudnya tidak mengurangi. Jadi seakan-akan kebun itu satu subjek yang memiliki perilaku yang bisa memilih menzalimi atau tidak. Ini apa tujuannya? Untuk membandingkan dengan perilaku orang pemiliknya. Ini ya. Karena apa? Nanti disebutkan di ayat yang ke-35, itu pemilik kebun itu zalimun li nafsihi. Dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dengan cara apa zalimnya itu? Karena dia tidak memahami nikmat itu dengan baik, menganggap nikmat itu adalah hak dia yang dia peroleh dengan hasil usaha sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin membandingkan bahwa yang satu kebun itu tidak zalim kepada pemiliknya, tapi pemiliknya zalim kepada pemberi nikmat kebun itu. Ini jadi untuk membuat perbandingan betapa dua hal yang luar biasa bedanya. Ini ya. Dan dari ayat ini juga para ulama, kalau kita baca beberapa tafsir itu, para ulama juga mengatakan
berdalil dengan ayat ini bahwa setiap pengurangan apapun itu adalah bagian dari kezaliman. Jadi kalau kita mengurangi hak kita terhadap istri kita, itu adalah sebuah kezaliman. Kita mengurangi hak anak kita dari kita, itu juga sebuah kezaliman. Kita mengurangi hak tetangga kita, itu juga kezaliman. Kita mengurangi hak tempat kita bekerja, itu sebuah kezaliman. Kenapa? Karena di sini ketika Allah ingin menjelaskan tentang tidak berkurangnya hasil panen buah kebun itu Allah menggunakan redaksi atau diksi pilihan kata walam tazlim minhu syai'an. Kebun itu tidak menzalimi dia sedikit pun. Ini, jadi sebuah pengurangan itu walaupun sedikit itu adalah kezaliman. Makanya pesan Nabi Syuaib itu wala tabqasun nasa asya'ahum. Janganlah sekali-kali kamu itu mengurangi hak-hak orang lain walaupun sedikit, baik pengurangan dalam timbangan, pengurangan dalam takaran, pengurangan dalam interaksi. Kita mau istri kita itu seperti Khadijah, ingin ideal, tapi kita tidak pernah berusaha ingin menjadi seperti Nabi Muhammad. Jadi kita maunya meminta, menuntut, tapi tidak bisa memenuhi tuntutan kepada kita. Nah itu termasuk kezaliman juga. Itu al-mutaffifun seperti itu, orang-orang yang curang dalam takaran, curang dalam menimbang. Kalau untuk dirinya sendiri dia ingin dilebihkan, kalau dia harus menyampaikan hak orang lain yang harus dia berikan, dia mengurangi. Nah ini tercela sekali ya. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak sekali yang bisa kita ukur dengan cara ini. Memang di antara kita mungkin ya nggak ada yang sempurna, tapi dengan cara ini kita terus berevaluasi, mengevaluasi diri kita ya. Sudah benar belum timbangan kita dalam Al-Quran itu ya. Jadi kalau kita maunya menuntut gaji penuh dari kantor, tapi kita tidak memenuhi kewajiban harus tepat waktu, memenuhi tuntutan kerja yang memadai, nah itu termasuk dalam ini kezaliman yang harus kita hindari. Ini ya. Ini. Nah, kemudian orang ini sekali lagi ya disebutkan betapa kekayaannya luar biasa itu juga disebutkan wafajjarna khilalahu manahara ya, bahwa di kebunnya itu di sela-selanya, di celah-celah kebun itu mengalir sungai. Ini menunjukkan betapa nikmat Allah itu sangat luar biasa hebat ya, kepada orang ini. Ini juga nanti kalau kita merujuk ke kisah Qarun juga sama. Qarun itu disebutkan kekayaannya luar biasa. Sampai inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati minkum. Sampai kuncinya saja itu berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Itu baru kuncinya doang. Jadi kalau berangkas kan kuncinya kecil. Ini Qarun hartanya itu anna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati minkum. Jadi kuncinya saja itu kalau dikumpulin itu mikulnya udah berapa? Itu baru kuncinya saja. Belum isinya dan berangkasnya itu. Ini untuk menunjukkan betapa dahsyatnya nikmat Allah yang sangat luar biasa kepada orang yang ditamsilkan atau diumpamakan dalam ayat ini dan dalam Qur'an nanti. Ini ada kaitannya dan ada kemiripan dengan ayat ini ya. Wa kana lahu tamarun, bahkan kekayaannya juga di luar kebun itu ada lain-lain juga ya. Tamarun atau sumurun dalam riwayat atau qiraah yang lain ya, atau sumrun ya. Ini. Dan orang ini ya, pasalnya atau masalahnya dia itu faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru an aktsaru minka malau wa aznafara. Tapi orang ini terlalu tertipu dengan kekayaannya. Dia merasa dengan kekayaan itu dia menjadi lebih hebat daripada saudaranya yang satu lagi itu, temannya yang satu lagi itu ya. Ini ya. Kemudian ya ini juga di ayat-ayat berikutnya disebutkan 35, 36 ya. Ini menunjukkan bahwa orang ini ya, selain tertipu dengan kekayaannya, itu juga dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap dirinya sendiri ya. Dan dia menyangka tidak akan pernah binasa ya, kebunnya itu. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wala irbitu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ini.
Yang menarik jamaah rahimakumullah, ya, ini ada orang ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bangga diri dengan kekayaannya, sombong dengan kekayaannya, menganggap rendah orang lain dengan kekayaannya itu. Tapi kok iya dia mendapatkan nikmat yang sebanyak itu? Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya ya, Allah itu memberikan nikmat duniawi itu kepada siapapun yang dia kehendaki, baik mukmin maupun kafir, baik orang baik maupun orang jahat. Itu Allah bisa saja memberikan rezeki yang banyak kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya rezeki itu bukan standar kesalehan seseorang. Ya, sekali lagi, banyaknya rezeki, ya, banyaknya harta, nikmat yang kita dapatkan itu bukan standar bahwa kita itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita kembali ke surat Al-Fajr itu kan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Itu banyak orang yang tertipu kalau dapat rezeki, itu dia menyangka bahwa Allah lagi sayang sama dia. Itu belum tentu. Karena apa itu? Allah itu dalam Al-Qur'an sendiri mengatakan atau berfirman akan menguji hambanya, baik dengan keburukan maupun dengan kebaikan. Jadi keburukan dan kebaikan maksudnya adalah nikmat, itu bisa bagian dari ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi sekali lagi, Allah itu ya, kalau Ibnu Mas'ud dalam satu riwayat itu mengatakan bahwasanya Allah itu bisa memberikan nikmat duniawi kepada siapa saja, tapi Allah hanya memberikan nikmat agama kepada yang dia cintai atau dia sayangi. Jadi kalau nikmat duniawi itu bisa diberikan kepada siapa saja, tapi nikmat iman, nikmat Islam itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah sayangi saja. Itu ya. Makanya man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan terhadapnya, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap agama. Ya, ini. Tapi kalau masalah harta, masalah nikmat duniawi itu bisa didapatkan oleh siapa saja, ya, sesuai hukum sunatullah yang berlaku. Kalau orang dia belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, ya umumnya hukum alamnya ya dia akan dapat kekayaan itu. Ini ya. Jadi sekali lagi, banyaknya harta itu bukan standar kebaikan seseorang. Kalau orang sering dapat musibah, itu juga bukan berarti bahwa dia orang yang atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ada orang-orang yang begitu. Kalau dapat kesulitan itu merasa Allah menghinakan dia, tidak. Termasuk dalam bab kematian. Itu kalau kita lihat orang sakaratul mautnya itu berat sekali, itu belum tentu bukti bahwa dia itu adalah sedang diazab atau mendapat murka dari Allah, tidak. Karena Rasulullah sendiri dalam hadis-hadis disebutkan beliau itu mengalami sakaratul maut yang luar biasa dahsyatnya. Itu ada hadis-hadis sahih. Ibnu Hajar tadi memberikan komentar bahwa para nabi itu diberikan sakaratul maut yang sedemikian hebat itu adalah untuk mengurangi dosanya kalau ada dan menaikkan derajatnya lebih tinggi daripada yang dia dapatkan dengan amalnya itu. Jadi sekali lagi, kita kalau lihat ada orang dapat musibah, jangan buru-buru menyangka bahwa itu karena keburukan yang dia lakukan, belum tentu. Tapi bisa saja itu adalah cara Allah menaikkan derajatnya. Jadi yang penting itu adalah bagaimana orang itu menghadapi itu, baik nikmat maupun baik ujian. Kalau dia dapat nikmat syukur, dapat penderitaan sabar, ya itulah dia dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya dapat ada juga itu orang yang sebaliknya, kalau orang dapat kesusahan terus dia baru merasa dia dihinakan oleh Allah, ya. Atau mendapat kebaikan dia merasa dimuliakan oleh Allah, itu dikoreksi oleh surat Al-Fajr tadi ya, fa ammal insanu idza mabtalah dan seterusnya. Tapi ada juga orang yang dia itu hanya
berdoa kepada Allah itu hanya kalau dapat kesulitan. Ini juga dikoreksi oleh banyak ayat-ayat, misalnya dalam surat Az-Zumar, wa idza massal fa idza massal insana durrun da'ana wa idza massahu khairun, gimana itu ayatnya? Surat Az-Zumar, fa idza massal insana durrun da'ana wa idza, yang hafid nih siapa? Ustaz Fauzan. Itu ya, intinya itulah ada juga orang-orang yang kalau dia tertimpa syar ya, tertimpa hal-hal yang tidak disukai, dia baru ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terima kebaikan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikoreksi dalam Al-Qur'an. Jadi sekali lagi, hal-hal seperti itu ini bukan ukuran. Ukuran itu adalah bagaimana cara kita menyikapi itu tadi. Ya. Kalau seorang mukmin, ya kata Rasulullah, ya itu kalau dapat nikmat ya bersyukur, mengerti, memahami, menyadari itu dari Allah, dan kalau dapat musibah dia bersabar. Ya. Ini saya berkali-kali mungkin menyampaikan ya, ada hadis yang menarik sekali bahwa di hari kiamat ketika Allah itu memberi ganjaran orang-orang yang selalu di dunia tertimpa musibah, itu orang-orang yang sehat walafiat, yang nggak pernah sakit, yang jarang-jarang sakit, jarang-jarang ketimpa musibah, dia itu akan berangan-angan seandainya dulu di dunia dia dapat musibah yang luar biasa, sampai kalau perlu itu kulitnya itu sayat-sayat dengan gergaji, sampai menunjukkan betapa faedahnya musibah itu kalau disikapi dengan sabar, disikapi dengan baik, dikembalikan dengan qadha dan qadar, keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu manfaatnya luar biasa untuk balasan di hari akhirat nanti. Ini ya. Kemudian di ayat yang ke-27 ya, ini yang satu temennya itu orangnya mukmin, baik orangnya, soleh, tapi kok ya rezekinya seret. Ini ternyata memang ya begitu, mungkin saja itu cara Allah menguji dan menaikkan derajat dia. Nah, tapi orang yang soleh seperti ini, kalau dia benar menyikapinya, dia mengatakan itu, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Dia yakin Allah Rabbku, bukan hanya kemudian mengatakan Allah ahanan, mencelakakan, menghinakan itu bukan, tapi tetap huwa rabbi wala usyriku bi rabbi ahada, tetap enggak mau syirik, enggak mau menyebutkan Allah ya. Ini. Dan orang seperti ini dia harapannya dan keyakinannya terhadap balasan hari akhirat itu mantap betul ya. Makanya di ayat 40 dia mengatakan fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatika. Ini sama dengan Qarun tadi ya, kisah Qarun dalam surat Al-Qasas itu ya. Qarun ketika dia keluar dengan seluruh kekayaannya yang luar biasa itu, fa ammal ladzina yuridunal hayatad dunya, gimana tuh? Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Maka Qarun itu keluar kepada kaumnya dengan perhiasan yang dia miliki, dengan kemewahan yang dia punyai. Faqala alladziina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hablin adzim. Dia bilangnya, wah, orang-orang yang enggak percaya dengan akhirat ini, angan-angannya, obsesinya ya ingin mendapatkan seperti yang apa yang Qarun dapatkan itu. Itu tadi qala alladziina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hablin adzim. Dia berangan-angan, obsesinya ya mendapatkan seperti apa yang Qarun miliki, tapi wa ammal ladzina amanu wa amilus wa ammal ladzina utul ilma wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Orang-orang yang beriman mengatakan wailakum, celakalah kalian, thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Bukan itu yang menjadi obsesi kita, tapi thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Pahala dari Allah, ganjaran dari Allah di hari kiamat nanti itu jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih kita harapkan dibanding dunia yang fana ini. Ini ya. Ya, ini. Ayat ini yang ke-39, ayat yang ke-37 ini juga menjadi kalau kita melihat faedah ya, faedah aqdiyah, faedah yang bersifat akidah, ini memberi peringatan kepada kita juga bahwasanya kita itu sehebat apapun ya, sekeren apapun kita ya,
itu khalaqaka min turab. Allah itu menciptakan kamu itu dari turab, dari tanah. Tsumma min nutfah, kemudian dari setetes air mani. Jadi mau dikeren-kerenin apapun ya aslinya tanah, aslinya air mani gitu. Nah, Rasulullah itu dalam sebuah riwayat kalau beliau itu mengiring jenazah ke kuburan itu, ke makam itu, setelah dimakamkan Rasulullah itu mengambil tanah, melemparkan tanah sambil mengucap ayat itu, minha khalaqnakum, dari tanah ya, kami jadikan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah, ke dalam tanah juga kami kembalikan kalian, wa minha nu'idukum taratan ukhra, dan dari tanah pula akan kami bangkitkan lagi kalian nanti di hari kiamat. Jadi dari tanah masuk ke tanah, nanti kembali dari tanah juga. Itu hakikat manusia seperti itu ya. Jadi ini mengingatkan kita kepada asal kejadian kita ya. Ini tsumma sawwaka rajula, meskipun kemudian Allah menjadikan engkau sempurna sebagai seorang laki-laki. Ini. Kemudian ayat yang ke-39 ini juga memberikan pelajaran bahwasanya seseorang yang yakin dengan imannya itu jangan pernah merasa rendah diri ya. Meskipun dia mengatakan intaroni ana aqalla minka malau walada, meskipun aku ini lebih sedikit dari kamu hartanya ya, atau keturunannya, ya, kekayaannya, pangkatnya, tapi yakin dengan itu tadi balasan Allah di hari akhirat nanti. Fa asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatika. Ini. Kemudian ayat 39 juga kemarin sudah kita bahas, ada yang menyebutkan kemarin betapa ayat ini juga menjadi dasar bagi disunahkannya atau disyariatkannya kita mengucapkan kalimat Masya Allah la quwata illa billah kalau kita mendapati, melihat, menemui hal-hal yang menakjubkan kita. Punya mobil bagus, ya katakanlah Masya Allah la quwata illa billah. Lihat rumah kita merasa takjub, merasa senang, katakanlah Masya Allah la quwata illa billah. Mengapa? Ini ayat ini atau kalimat ini itu memberikan satu pesan yang dalam juga. Masya Allah, ay al-amru Masya Allah. Bahwa urusan itu adalah sungguh tidak lain karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala quwata illa billah, dan tidak ada kekuatan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya enggak ada yang dari kemampuan diri kita sendiri. Sama kalau Qarun itu, di ayat Qarun itu kan qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan ini semua adalah hasil dari kemampuanku, dari ilmuku, dari usahaku. Dia tidak ini mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Enggak ada semua artinya itu kecuali karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pintar dikasih kepintaran, itu semua ya karena Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dikasih kelebihan dibanding yang lain, itu ya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ini ya merasa itu adalah akibat dari hasil usaha kita sendiri, tidak. Tapi juga sama, kalau ada orang lain yang punya kelebihan, kepintaran, lebih pintar dari kita, lebih alim, lebih hebat, itu ya kembalikan ke ayat ini ya. Masya Allah la quwwata illa billah. Al-amru Masya Allah, semua itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak orang itu, bukan kehendak kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya. Fa asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i wa tusbiha sa'idan zalaqa. Ini ya. Ini orang ini ya, orang yang baik ini, dia di awal tadi sudah berdiskusi ya, berdialog, hiwar. Ini juga kita sampaikan berkali-kali, kalau setara itu ya dialog ya, ininya pola interaksinya dialog. Kalau kedudukan setara antara orang yang baik dengan yang buruk, itu polanya adalah pola dialog karena setara. Tapi kalau yang buruk lebih tinggi berkuasa, yang tidak itu kembali ke ashabul kahfi. Kalau yang pemilik yang baik itu punya kekuasaan, punya kekuatan, yang buruk itu lebih lemah dibanding dia, kembalikan kepada kisahnya Zulkarnain nanti yang akan kita bahas juga insyaallah di
kesempatan berikutnya. Ini surat Al-Kahfi ini sangat bagus sekali dalam pola menjelaskan interaksi ahlul ma'asi wa ahlul khair ya. Jadi polanya seperti itu. Ini ya, kalau setara maka polanya dialog. Kita punya teman, punya tetangga, ya, punya rekan mitra. Ini dialog. Ya. Kalau kita merasa ada yang nggak pas, ya dialog. Ya. Komunikasikan dengan baik. Yuhawiruhu. Ini ya. Ini pelajaran ayat ini. Yuhawiruhu di sini disebutkan 2 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya dialog ya, antara orang yang kedudukannya setara. Ya. Sama-sama warga yang memiliki kekuatan hukum yang sama ya, itu gunakanlah hiwar, ya, gunakanlah dialog ya, untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan ini. Nah, ayat ke-40 ya, ini menjadi dalil bahwasanya sekali lagi ya, bolehnya seseorang itu mendoakan orang yang zalim itu agar hal-hal yang menyebabkan dia zalim itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang punya pangkat sombong, kita doain mudah-mudahan dipecat saja itu boleh ya. Tapi meskipun para ulama menjelaskan mendoakan hidayah itu jauh lebih baik dibanding mendoakan keburukan terhadap dia. Tapi itu dibolehkan. Dalilnya apa ayat ini ya? Si orang soleh ini mendoakan wa yusila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha su'idan zalaqa. Ini ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Ini juga ayat yang kemudian berikutnya ayat 41 au yusbiha ma'uha wauron. Ya, wauron falang tastati'a lahu tolaba. Orang ini juga mendoakan yang kedua ini yang soleh ini mendoakan agar kalaupun tidak ada husban itu satu bencana yang datang dari langit. Ini kalau kita baca tafsir itu mengapa disebutkan husbanan minas sama? Mengapa bencana atau petir dari langit? Itu karena biasanya sesuatu yang menimpa dari atas itu sukar untuk ditangkis, sukar untuk dihindarkan. Ya, kalau dari arah depan orang masih bisa melindungi diri. Ya, dari samping kanan kiri masih bisa, tapi dari atas itu sulit. Jadi ini menunjukkan betapa bencana yang bisa datang dari langit itu benar-benar akan bisa membinasakan apa yang dia miliki. Au yusbiha ma'uha wa urang falam tastati'a lahu talaba. Kemudian ya, ayat yang ke-42 ini menunjukkan betapa orang ini ya, orang yang kaya tadi tapi kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diikop dengan binasanya kebunnya itu. Dia akhirnya mengatakan wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dia mengatakan betapa sekiranya dahulu aku tidak menyekutukan ya, Rabbku dengan sesuatu apapun. Ya, kemarin sempat ada yang ada yang bertanya, orang yang seperti ini taubatnya diterima atau tidak? Ini para mufasir juga membahas ayat ini. Ya. Apakah orang seperti ini, dia kan mengatakan ya, setelah binasanya kebunnya itu, dia mengatakan wa yaqulu ayat 42 ya, silakan dibaca. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Duh, sekiranya aku dulu tidak syirik atau menyekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Dia sadar bahwasanya perilakunya itu salah. Ketika dia menganggap bahwa kekayaannya itu bisa membuatnya abadi, dia bisa merasa aman dengan kekayaan itu. Itu baru sadar setelah dibinasakan. Ini kalau kita baca tafsir Al-Sa'di, beliau mengatakan ayat ini ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa saja orang yang seperti itu taubatnya diterima selama dia memang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga pernah bahas ini ya, bahwa azab Allah itu ada al-azabul adna dan azab al-akbar. Ini dalam surat As-Sajdah wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Jadi kalau kita ditimpa musibah disebut sebagai azab, kalau ada orang bencana alam disebut sebagai azab, itu bisa jadi dibenarkan ya. Tapi dalam konteks itu wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengirimkan bencana, mengirimkan musibah itu la'allahum yarji'un, agar orang itu sadar bahwa batas kemampuan seseorang itu ada
limitnya. Dia ada sesuatu yang di luar kendali dia yang bisa menimpa dia padahal itu tidak dia inginkan. Itu dia jadi sadar bahwa itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Nah, orang kalau sudah Allah kehendaki tertimpa sesuatu, itu walam takul lahu fi'atu yang surunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Kalau Allah sudah menghendaki seorang dapat musibah, ya tidak ada yang bisa menghalangi. Ini ya. Wa ma kana muntasira, dan dia tidak akan bisa bukan termasuk orang yang bisa membela diri. Jadi kalau Allah sudah inginkan seorang tertimpa musibah, ya sudah selesai. Itu. Hunalikal walayatu lillahil haq. Ini penegasan dari ayat sebelumnya bahwasanya pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba, dan dia adalah pemberi pahala yang terbaik dan juga pemberi balasan yang terbaik. Ini ayat yang ke 32 sampai 44. Ada yang ingin menyampaikan pandangannya terhadap ayat-ayat ini? Ayo bapak-bapak, kalau ada, biasanya ada nih. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita coba masuk ke ayat yang ke-45 ya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan perumpamaan ya, dengan dua orang laki-laki yang satu punya kekayaan yang satu tidak tadi ya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan lagi sebagai penegasan mengenai kehidupan dunia yang sekilas itu secara parsial sudah dimisalkan dengan tokoh dua orang tadi yang namanya tidak disebutkan karena nggak terlalu penting tadi. Di ayat ini ya, Allah memberikan meminta Nabi Muhammad untuk memberikan perumpamaan kepada mereka ya. Kalau Nabi kepada saat itu kepada orang-orang musyrik yang menjadi lawan komunikasi Rasulullah, tapi juga menjadi kepada semua manusia yang membaca ayat ini ya, dengan satu permisalan, wadrib lahum mathalal hayati dunia. Mungkin ada yang bertanya di antara kita ya, kenapa permisalan itu dalam Al-Qur'an menggunakan kata wadrib, pukullah. Itu kalau kita baca penjelasan para mufassir ya, mengapa disebutkan wadrib lahum? Itu karena misal atau perumpamaan itu pada umumnya dia memberikan kesan, memberikan efek seperti pukulan. Jadi rasanya itu lebih kuat. Jadi kalau ada pesan yang tidak menggunakan perumpamaan, itu ya pesannya biasa. Tapi kalau menggunakan perumpamaan, itu pesannya lebih kuat. Makanya menggunakan wadrib lahum. Jadi pesannya dipukulkan. Ini. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Permisalan kehidupan dunia itu kamain anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Ini kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi, beliau mengutip qalal hukama'u. Banyak ahli hikmah itu mengatakan bahwa mengapa dunia itu diperumpamakan dengan air, itu karena banyak kesamaannya. Yang pertama antara lain ya, air itu tidak pernah menetap di satu tempat. Dia tabiat air itu mengalir. Jadi kadang-kadang mampir ke sini, kadang mampir ke sana. Kadang mampir ke sana, kadang kemari. Terus begitu, mengalir. Pada dasarnya sifat air begitu. Itu artinya apa? Dunia juga sama. Dia mengalir. Kadang-kadang mampir ke ini, kadang mampir ke sana. Gitu. Mengalir terus. Kadang orang dapat hari ini, besoknya enggak. Ya, nge-grab kadang hari ini dapat 10, besoknya 5. Berdagang kadang hari laku sekian, besok enggak. Karena air mengalir terus gitu. Ya. Yang kedua juga air itu yang tadi wair mustaqir ya, tidak menetap sebagaimana dunia yang tidak menetap. Maka air itu juga laisat fi halatin wahidah. Dia air itu juga tidak berada dalam satu keadaan yang sama. Jadi dia kadang-kadang ada di situ, kadang ngalir pergi. Sama orang itu juga, dunia itu kadang dia miliki hari ini, besok enggak, tidak abadi begitu ya. Tidak abadi. Jadi dia
apa tidak berada dalam satu keadaan yang sama, selalu berubah. Jadi yang pertama tadi dia air itu mengalir ke sana kemari ya. Kadang mampir ke si A, kadang si B, sebagaimana dunia juga begitu. Tapi air juga tidak berada dalam keadaan yang statis. Jadi dia ya berubah, kadang bergoyang. Nah, orang juga itu punya dunia itu begitu. Kadang panennya bagus, kadang enggak begitu. Kemudian misal yang berikutnya apa namanya? Wajhu syibhi atau kesamaan ya, antara sifat air dengan dunia itu adalah air itu kalau orang bermain dengan air itu jarang ada orang yang bisa terhindar dari cipratan air itu. Para ulama mengatakan orang yang bermain dengan dunia, maksudnya ya seperti kita, semua orang tidak ada yang lepas dari bermain dengan dunia karena dunia itu adalah atau nikmat duniawi itu memang diperlukan. Jadi orang tidak ada yang bisa menghindar dari situ. Itu tidak ada orang yang bisa selamat dari cipratannya. Secara umum begitu hukumnya. Jadi kalau kita bermain dengan dunia, itu jarang bisa kita selamat dari fitnah dunia itu. Maka semakin hati-hati kita, semakin lebih selamat kita dari dunia itu. Semakin kita tidak hati-hati, maka kita semakin mungkin untuk terciprat atau basah kuyup dengan air itu. Jadi dunia itu seperti itu, ya, seperti air. Jadi kalau kita berinteraksi dengan dunia tidak hati-hati, tidak waspada, tidak mawas diri, tidak menyadari bahwa itu dunia yang punya sifat seperti air itu, ya kita akan kecipratan, mungkin basah kuyup dengan air itu. Sama dengan dunia juga seperti itu, ya. Itu ya. Kemudian air itu juga dia tidak abadi ya. Dia bisa hanyut dengan mudah, bisa menguap dengan mudah, dia bisa hilang dengan mudah. Sama dengan dunia juga tidak abadi, dia bisa hilang dengan mudah, bisa Allah ambil dengan sekejap saja, bisa Allah habiskan ya, dengan satu hal yang mungkin tidak dibayangkan oleh orang itu. Ini jadi sifat air itu begitu. Nah ini Allah di sini mengambil permisalan bahwa kehidupan duniawi itu adalah ibarat air yang Allah turunkan dari langit, kemudian fakhtalata bihi nabatul ardi, maka dia bercampur dengan air itu. Apa yang bercampur? Nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Ini para mufasir juga sebagian menjelaskan bahwa air itu kalau bertemu dengan tumbuhan yang baik, tanah yang subur, maka dia akan menumbuhkan tumbuhan dengan baik pula. Jadi dunia kalau ketemu dengan orang baik, maka dia akan menumbuhkan juga hasil yang produktif, yang bermanfaat untuk dia dan akhirat dia. Ini ya. Tapi sifat air yang dimisalkan dalam ayat ini adalah fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Bahwa air itu kalau turun ke tanah dari langit, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi tidak lama kemudian fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Sangat mudah sekali ya, tumbuh-tumbuhan itu kemudian menjadi kering dan hilang diterbangkan oleh angin. Ini juga menjadi perumpamaan bahwasanya penekanan daripada perumpamaan yang ada di ayat ini itu adalah bahwasanya kehidupan duniawi itu adalah sebuah hal yang sifatnya tidak abadi. Yang dia itu ibarat ya, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh menyenangkan ya. Orang melihatnya senang ya, tumbuh baik, memunculkan buah-buahnya, tapi enggak lama kemudian ya fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Dia bisa cepat kering kemudian diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini kembali lagi menegaskan betapa segala hal yang terjadi di atas muka bumi ini yang kita alami ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena takdir ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa untuk menghendaki apapun yang Dia inginkan. Kalau menginginkan seseorang itu dapat harta banyak, ya mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya.
Ini ayat ini juga sangat penting sekali ya kalau kita perhatikan ya dari ayat-ayat, dari permisalan dua masal ini, baik masal dua orang teman yang satunya pemilik dua kebun itu, juga permisalan dengan dunia dengan air hujan dari langit itu. Mungkin kita perlu ya mengevaluasi ya kapan dulu mungkin ya kita pernah mencapai satu prestasi, mendapatkan satu kenikmatan luar biasa. Kita ingat itu semua adalah ini, masya Allah, la quwata illa billah. Semua itu adalah fadilah, semua itu adalah fadlun, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Prestasi yang pernah kita capai ya, kenikmatan yang pernah kita dapatkan, semua kesenangan yang pernah kita temui itu ya kembalikan ke masya Allah, la quwata illa billah ya. Tidak ada segala sesuatu terjadi atau segala sesuatu terjadi hanyalah dengan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala, wala quwata illa billah, dan tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dimiliki oleh kita, bahkan juga oleh orang lain, oleh siapapun, illa billah, kecuali karena atau dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini sekiranya ada yang ingin menambahkan, monggo. Ya, biasanya ada banyak nih. Enggak ada hari ini, malam ini. Ya monggo Pak. Ya, silakan. Oh ya, ini air, ketemu air. Saya nggak ada nih, ibarat kehidupan ini akan dibawa berbuka, ini ibarat macam kita itu kalau kita kerja selama kita kerja itu kita ya sudah berharga, maka sampai puncak, istilahnya puncak jabatan. Setelah itu kecil, habis semua. Nah, saya gambarkan ya kita mungkin nggak melihat di contoh ini tadi orang tua yang berupaya suatu saat habis. Ya ibarat kalau kita sendiri, kalau kita kerja masing-masing juga banyak berbeda. Suatu saat kecil habis. Nah ini yang tidak saya kira analisanya kalau saya sih itu. Iya, terima kasih Pak. Memang iya, betul, itu tambahan yang sangat baik ya. Memang sesuatu itu kalau sudah sampai puncak ya turun lagi, nggak ada yang abadi terus di atas. Pohon kalau sudah tumbuh ya akhirnya selesai, tumbuh berkembang terus tinggi, akhirnya berbuah jatuh. Makanya saya ada itu seorang kiai yang sudah sepuh ya, umurnya itu 90-an, itu pernah itu dia beliau bercerita bahwa betapa di antara saudara-saudaranya beliau adalah orang yang masih hidup sendiri gitu ya. Beliau menyetir satu ayat yang juga ini sangat baik sekali ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Barang siapa yang orang itu Allah panjangkan usianya, Allah akan kembalikan lagi penciptaannya. Jadi kalau dulu dia masih muda dari kecil ya, mulai lemah menguat sampai masa puncak masa muda dia, maka ketika dia tua lagi itu waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Orang kalau udah pada puncaknya, kemudian dia usianya panjang, dia akan semakin turun lagi. Nunakkishu fil khalqi, akan dia balikkan lagi ciptanya. Dari kuat lemah terus turun terus sampai titik di mana dia sudah hilang kekuatan semuanya itu. Jadi tidak ada yang abadi ya. Selalu kurvanya itu kurva, nggak ada kurva menanjak terus, nggak ada. Kurvanya kurva distribusi normal istilahnya ya. Oh, jadi naik terus ke atas. Ya. Nah, terima kasih. Ini dokter teknik tahu istilahnya. Yang lain Pak, silakan. Nggak ada? Ya kalau nggak ada kita cukupkan sekian saja ya. Ini mudah-mudahan memberikan manfaat ya untuk kita semuanya. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu yang paling baik itu segera dicerminkan pada diri kita. Jangan kita buat untuk menghakimi orang lain. Kita baca ayat, wah itu begitu, enggak. Tapi kembalikan ke kita ya. Seberapa cocokkah saya dengan ayat ini gitu. Gitu ya. Jadi terus ya, orang kan nggak ada yang sempurna ya, orang nggak ada yang nggak ada yang nggak ada cacatnya. Jadi terus kita berinteraksi begitu ya. Dengan baca ayat, mudah-mudahan kita
memperbaiki diri. Ayat ini memperbaiki sisi kita yang buruk di satu hal. Nanti ketemu ayat lain memperbaiki kehidupan kita yang lain lagi. Begitu terus berproses sampai kita bertemu dengan ajal kita. Itu harapan kita dengan kita membaca ayat-ayat ini, kita bisa terus berkembang, terus berproses menjadi orang yang lebih baik hari ini daripada hari yang kemarin. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.